kali ini metode penjuriannya kita sedikit unik. Kita melibatkan peserta. Melibatkan peserta atau perwakilan dari tim. Misalnya tim A, perwakilan dari tim A itu dia juga menilai atau menjuri dari ikannya dia sendiri atau ikan lainnya, Om? Bisa jadi ikan dia sendiri juga akan dinilai, ikan orang lain juga akan Oh, artinya dia juga ikut keliling nih, Om. Betul, Satu-satu dia ngeliat betul, ikannya, dia nilai dengan Betul. teliti kayak gitu ya, Om? Ada pro kontranya gitu nggak sih, Om? Atau mayoritas para peserta atau para penghobi setuju dengan konsep seperti ini? pro kontra mungkin hal yang biasa ya. Pasti Apalagi ada ya. merubah satu kebiasaan yang sudah nyaman Oh ke iya. kebiasaan yang baru yang mereka belum biasa untuk lakukan. Nah, tapi kan kita sebagai organisasi penuh dengan tanggung jawab, kita sosialisasikan, kita sampaikan bahwa arah ini sebenarnya arah yang sangat positif karena jauh lebih terbuka dibanding sistem yang lama. Nah, Sobat Platinum nih, di sebelah saya sudah ada Om Jeffrey nih. Halo, Om. Halo. Sehat, Om? Sehat. Saya Jeffrey Tanadi, kebetulan tahun ini dan tahun depan saya ketua umum P2LI. Jadi organisasi P2LI ini, ya yang menaungi perlohanan Indonesia, penghobi lohan Indonesia. Nah, Om, di Liga 1 ini, Om, yang membedakan dari tahun-tahun sebelumnya apa, Om? Kebetulan di tahun ini kita coba perubahan yang lumayan signifikan. Kita ngerubah metode penjuriannya. Penjurian, Ya, metode penjurian. Kemudian beberapa alur kontesnya juga kita ubah. Jadi harinya juga semakin singkat. Biasanya kita mulai dari hari Rabu. Rabu ya. Kali ini kita mulai dari hari Kamis. Kamis, Jumat, Sabtu. Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Minggu, oh ya. Minggu puncak acara. Iya. Nah, jadi Kamis itu fish in, kemudian langsung di sizing. Oh, jadi begitu fish in-nya pagi, Om? Fish in-nya pagi. Kita fish in? buka dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Nah, jadi karena ini tajuknya liga, jadi setiap tim tuh harus mendaftarkan dulu. Daftarkan dulu, kemudian mengambil nomor tank, mengundian nomor tes, setelah dapat ikan yang sudah tiba, langsung fish in. Saat fish in, langsung kita sizing. Oh, langsung sizing. Langsung sizing. Jadi kita coba eliminasi, ada beberapa pengalaman kita ke belakang. Sesi sizing ini agak gaduh ya, agak gaduh. Jadi salah satu celah saling menjatuhkan. Jadi begitu. Jadi kita eliminasi biar lebih tertib, biar lebih fair. Jadi berlakunya semua harus sizing tanpa terkecuali. Oh, berarti begitu ikan fish in langsung sizing. Betul. Untuk mencegah hal-hal yang tidak fair, yang seharusnya tidak di kelasnya, maka harus dipindah ke kelas yang lebih kelas yang tepat. Itu berarti kurang lebih Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, untuk penjuriannya itu berarti di penjuriannya kita di hari Sabtu. Karena hari Jumat itu ada pindah kategori, kemudian kita berikan kesempatan ke peserta untuk pengkondisian ikan. Jadi dipersiapkan ikannya supaya pada kondisi yang paling prima. Oh, supaya namanya ikan baru datang, takutnya masih ada yang miring-miring apa gimana, jadi dikasih kesempatan buat ikannya stabil dulu ya. Ya betul, jadi kita kasih kesempatan mereka untuk mengkondisikan ikannya untuk siap dinilai di hari Sabtu supaya ikannya perform lagi. Jadi di hari Sabtu itu penjurian. Nah, tadi katanya penjuriannya ada yang membedakan nih, Om. Maksudnya itu gimana membedakannya? Kali ini metode penjuriannya kita sedikit unik. Kita melibatkan peserta. Melibatkan peserta atau perwakilan dari tim. Karena kebetulan kan ini tajuknya adalah liga. Jadi yang bertanding di sini adalah tim. Kompetisinya sistemnya liga, ada tim. Jadi kita minta dari setiap tim itu memberikan perwakilannya 2 orang masing-masing. Berarti dari misalnya tim A, perwakilan dari tim A itu dia juga menilai atau menjuri dari ikannya dia sendiri atau ikan lainnya, Om? Bisa jadi ikan dia sendiri juga akan dinilai, ikan orang lain juga akan dinilai. Oh, artinya dia juga ikut keliling nih, Om. Satu-satu dia ngeliat ikannya, dia nilai dengan teliti kayak gitu ya, Om? Jadi nanti dari grand jury kita dan panitia akan membagi kelasnya. Karena kebetulan kan masing-masing timnya kebetulan tahun ini ada 6 tim. Jadi ada 12 orang. Juri kita ada 4. Nah, jadi kita bagi dari kelompok. Kelompok A dan kelompok B. Nanti dari 12 orang ini semua akan bertugas. Yang membagi tugasnya adalah grand jurinya. Jadi itu random. Kita tidak akan tahu dapat penjurian di kelas apa, yang jumlahnya berapa, kita nggak tahu. Jadi itu semua di random, diacak. Peserta tidak tahu, bahkan saya sendiri juga tidak tahu. Itu ada di panitia dan wewenangnya ada di grand jury. Nah, jadi saat dipanggil maka akan diberikan
lembar penjuriannya, silakan penjurikan, waktunya ditetapkan oleh grand jury berapa lama. Jadi mereka akan keliling, memberikan suaranya itu hanya ya. Ya dan tidak. Kalau tidak diberikan ya, artinya tidak. Oh, berarti hanya nulis Iya, dia aja. betul. Oh. Gitu. Jadi ada metode yang baru yang menurut kita jauh lebih fair, lebih terbuka. Kita beri kesempatan yang sama peserta dan juri. Kemudian arahnya ini yaitu tadi yang saya bilang supaya penyamaan persepsi, penyamaan pandangan berdasarkan pedoman penjurian. Pedoman penjurian ini kita sudah bagi ke semua tim bisa pelajarin itu. Iya. Oh, berarti tetap konsep penjuriannya itu nggak lepas dari pedoman-pedoman yang udah ada. Tetap hanya saja secara teknisnya yang membedakan gitu ya. Teknis penjuriannya banyak yang kita persingkat, kita simplified lah. Tanpa melupakan pedomannya itu tadi. Sehingga kualitas ikannya tidak mungkin lari dari pedoman ini. Gitu. Berarti itu mungkin nggak sih Om, namanya peserta mungkin dia nggak ngebiasa ngejuri atau nggak biasa menilai ikan orang lain lah, ibaratnya nggak ke juri-juri yang aslinya. Itu bisa nggak sih? Maksudnya ada kemungkinan dia berdebat lah atau berargumentasi seperti itu. Karena memang dari awal kita udah sampaikan ke semua ketua tim, mohon untuk memilih perwakilan timnya yang paling kompeten, yang setidaknya menguasai 6 basic dasar pedoman penjurian. Pedoman penjurian ini 6 basic dasar itu yaitu pemilihan ikan yang baik dan sempurna. Ya, jadi ya contohnya body kotak, fin tail close, kepala bulat sempurna, mukanya rahangnya bagus, rapi, mutiaranya rapi, markingnya hitam panjang. Jadi kan dasar. Iya. Itu kan dasar dari penjurian lohan, baru nanti ada pendalamannya yang terdapat di pedoman itu tadi. Ya, jadi setidaknya menguasai itu dulu. Dan memang tidak menutup kemungkinan kita sebenarnya targetnya adalah penghobinya, pemilik ikan ataupun breedernya supaya ikut dalam sistem penjurian ini. Jadi artinya apa? Pedoman yang kita punya ini yang kita coba sampaikan ke semua penghobi supaya paham. Supaya jadi pandangan dengan juri ini arahnya sama, tidak ada lagi perdebatan. Kualitas ikan harusnya secara itu meningkat. Jadi target jangka panjangnya seperti itu. Jadi secara nggak langsung sekaligus mengedukasi buat penghobi untuk nih loh pedoman ikan juara itu ini. Nah, lo harus nyiptain ikan-ikan yang begini supaya biar masuk nominasi paling nggak. Jadi memang bagus. Edukasi plus efeknya adalah mendongkrak kualitas ikan. Ya, betul. Ya kan, jadi breeder juga paham apa yang mesti mereka keluarkan, serian apa, seperti apa yang harus dikeluarkan supaya bisa bersaing di kompetisi. Karena memang tidak bisa dipungkiri, P2LI atau Liga Lohan Indonesia ini benchmarknya ikan-ikan lohan berkualitas. Bahkan dari negara tetangga pun banyak benchmarknya menggunakan sistem kita gitu loh. Jadi memang cari ikannya di sini. Itu malah di Indonesia nyari ikannya ya? Iya betul, karena benchmarknya untuk kompetisi yang paling sempurna sejauh ini untuk lohan ada di kita, di P2LI. Oke. Ya berarti salah satu pergerakan yang positif dari P2LI ini yaitu tujuannya itu ialah mengedukasi para breeder atau para penghobi lohannya untuk menciptakan atau mencetak ikan-ikan lohan dengan kualitas dengan pedoman-pedoman yang udah tertera gitu ya. Betul. Jadi nggak begitu, kalau misalnya nggak ada pedoman, orang juga bingung juga ya. Kalau orang ikut kontes, ini kenapa ikan ini bisa menang, kenapa ikan ini bisa unggul, karena dia nggak tahu pedomannya. Nah itu, kalau selama ini kan yang seolah-olah yang mengetahui pedoman itu hanya juri. Iya betul. Ya ini enggak, ini pedoman ini kita nggak ada rahasia. Pedoman ini sudah kita patenkan adalah milik P2LI dan itu kita sebar ke penghobi lohan. Ya kita sebar melalui tim. Tim sebar ke membernya. Jadi mereka silakan pelajarin. Semua itu lengkap, persentasenya berapa, yang baik itu apa, lengkap dengan gambar-gambarnya. Bahkan itu sangat mudah dimengerti. Sangat mudah dimengerti, ada contoh gambarnya, kemudian yang dilingkarin ini, yang mana disebut ini, yang mana disebut ini, itu seperti itu. Jadi udah sangat lengkap. Udah bagus banget ya, pokoknya mungkin saya baru pertama kali ngeliat kontes ikan hias yang pesertanya itu juga ikut ngejuri. Betul. Jujur saya baru lihat dan juga baru tahu sebenarnya kontes ikan hias pesertanya juga ikut ngejuri, tapi tujuannya balik lagi itu ialah mengedukasi dan meminimalisir hal-hal yang mencurigakan.
saya misalkan juri-juri yang mungkin kurang kredibilitas. Ya, namanya Ya, juri juga manusia ya, Om. Pasti kita betul. juga Nah, punya itu inian ya, yang kesalahan. coba kita minimalisir, kita buat lebih fair. Iya. Suaranya bersatu berbanding satu, jadi tidak bisa berat sebelah. Salah satu mau bermain pun sepertinya sulit sekali caranya. Iya, Karena apa? Pasti merugikan timnya. betul. Jadi gitu, namanya kita coba lah ya, kita coba. Tapi so far dengan hasil ini, saya lihat kualitas ikan yang dihasilkan cukup baik. Sesuai baik, Om. target kita. Ya, Sesuai target kita. berarti sejauh ini ada pro kontranya gitu nggak sih, Om? Atau mayoritas para peserta atau para penghobi setuju dengan konsep seperti ini? Pro kontra mungkin hal yang biasa ya. Pasti Apalagi ada ya. merubah satu kebiasaan yang sudah nyaman Oh ke iya. kebiasaan yang baru Ah. yang mereka belum biasa untuk lakukan. Nah, tapi kan kita sebagai organisasi penuh dengan tanggung jawab, kita sosialisasikan, kita sampaikan bahwa arah ini sebenarnya arah yang sangat positif karena jauh lebih terbuka dibanding sistem yang lama. Beberapa teman agak keberatan, tapi coba kita jalankan karena mereka juga ingin lihat hasilnya yang maksimal. Dengan pertimbangan, ya kita belajar dari pengalaman karena sistem yang lama ini untuk saat ini sudah sangat-sangat susah untuk mengakomodir kualitas ikan yang ada sekarang ini. Karena kualitas ikannya semakin rapat, ikan semakin modern, breeder semakin pintar, pemain semakin pintar. Nah, jadi kualitas ikan di kontes ini sudah terlalu rapat. Jadi kita harus punya solusi untuk bisa menghasilkan kualitas ikan yang memang benar-benar layak sebagai juara di liga ini. Di Liga 1 ini, Om, menurut Om Jeffrey nih, kualitas ikannya ini seperti apa nih, Om? Untuk di Liga 1 ini? Untuk Liga 1 ini cukup bersaing ya, cukup ketat ya, karena kebetulan kelas-kelasnya ini seperti yang biasanya terisi lumayan rapat untuk kelas-kelas bergengsi lah tentunya ya. Kelas di Cencu. Ini besar Betul. banget nih, Om. Ya, kelas di Cencu. Cencu itu ya, kelas paling bergengsi. Paling bergengsi Ya, Cencu, ya. full slot untuk semua ini full slot. Kemudian kelas free marking itu juga penuh. Yang agak kurang hanya kelas kecil, yaitu kelas Tsinghua E. Jadi memang biasa akhir tahun itu ada pengurusan izin impor yang tertunda, sehingga dari Desember, akhir November sampai Januari kemarin itu Ikan belum bisa masuk. ikan ya? nggak bisa masuk. Jadi kelas yang kecil itu memang kosong, Jadi kurang. tertahan, Betul. iya. Jadi banyak ikan tertahan, banyak ikan peserta yang memang belum bisa kirim. Ya, Karena jadi kelas itu jadi lebih sepi. Gitu. kalau itu berarti masalahnya udah bukan masalah keperawatan lagi, udah masalah teknis, beda cerita. Karena itu. memang kelas Tsinghua itu kan diproduksi di Thailand. Iya. Memang bukan dari Indonesia. Jadi ya itu kendalanya, perizinan dan shipment. Oh. Nah, kalau kelas Cencu ini kelas paling bergengsi, kemudian Cencu ini kan kita pionirnya ya Indonesia. Paling banyak. Itu selalu penuh. Selalu penuh dan kualitas ikannya selalu rapat. Gitu. Tapi untuk di kelas-kelas lainnya antusias pesertanya oke juga ya? Sama, cukup penuh. Jadi yang sepi hanya kelas 1-2 itu kelas tadi, lah. 1-2 kelas yang memang bergantung dengan impor. Jadi kalau yang tidak terganggu dengan impor, oke, semua rame, semua tetap bersaing. Nah, terakhir nih, Om. Harapannya untuk di Liga 2 atau Liga selanjutnya apa, Om? Nah, Kira-kira. Liga 2 ini mudah-mudahan dengan sistem metode penjurian yang baru ini, banyak peserta akan lebih tertarik untuk ikut berkompetisi. Oke. Ya, semakin ramai, Ya. artinya kualitas ikan semakin bersaing, semakin ketat, maka kualitas ikan yang bisa dihasilkan akan semakin baik. Iya. Ya kan, ya termasuk juga kita dengan metode baru ini mudah-mudahan kita bisa tarik lagi penghobi-penghobi baru. Oh. Ya kan, penghobi-penghobi lohan yang baru. Jadi memang di tahun ini kita lumayan kuat coba boost masalah pengetahuan lohan ini di konten-konten kreator, kita gandeng konten kreator di media sosial. Kemudian bahkan rencananya di Liga 2 untuk sistem penjurian itu nanti akan ada live di YouTube. Oh, jadi sambil live streaming itu? Betul. Oh, Live streaming di bagus. YouTube. Jadi supaya orang-orang penasaran caranya seperti apa sih? Jadi nggak cuman hanya peserta dan juri saja yang ikut Betul, menyaksikan. betul. Justru kalau owner-ownernya mungkin yang nggak bisa hadir atau yang lagi di luar kota juga lihat bisa sambil live. menyaksikan ya, Om. Betul. Jadi nggak ada lagi apa ya, sembunyi-sembunyi, nggak ada Curigaan. sembunyi, semuanya terbuka Betul, ya, Om. betul. Dari semua kelas, jadi nggak ada yang disembunyi-sembunyiin lagi. Malah justru itu menurut saya itu inovasi yang luar biasa, Om. Iya, Justru betul. saya juga baru, ya itu dia tadi saya baru pertama kali ngelihat atau pertama kali tahu
ikan hias itu kontes ikan hias, pesertanya juga ikut ngejuri. Justru unik dan Betul. ternyata emang tujuannya itu bagus, niatnya Ya, itu bagus. arahnya positif. oke, iya. Mudah-mudahan target kita sesuai dengan apa yang mau kita capai. Ya, so far masih on the track ya, Iya. masih pada jalurnya ya. Kita coba lah sampai akhir tahun ini seperti apa. Dan sebenarnya juga penghobi lohan di Indonesia kan, ikan lohan ini kan sebenarnya ikan yang lama ya. Betul. Saya dulu kecil juga sempat melihara lohan. Karena ya namanya masih kecil jadi nggak kurang fokus apa gimana. Iya, iya. Ya udah. Iya. Memang kan sekarang ini ikan lohan ini kan yang saya rasakan ya Om, itu lumayan berkembang lagi ya Om. Betul. Terutama di beberapa tahun belakangan ini dengan adanya kontes-kontes seperti ini, dunia atau industri lohan itu makin Mulai meningkat lagi, bangkit Om. lagi, betul. Jadi memang lohan yang dulu dengan yang sekarang sudah mulai sangat berbeda. Jadi mayoritas sekarang ini lohannya sudah sangat modern. Ya. Sudah sangat modern dengan kualitas yang sangat-sangat rapat. Bahkan jadi karena ada kontes seperti ini, kita ada set benchmark seperti ini, si breeder tidak asal menghasilkan ikan. Oke. Nah, dulu lohan itu bisa banjir dan bisa mulai sepi ya karena oversupply. Tidak ada satu benchmark, tidak punya satu pedoman, otomatis semua orang berlomba-lomba berternak. Pada akhirnya kualitas ikannya ya amburadul. Oh, jadi yang di pandangan breeder tuh ya udah gue bikin atau gue ngebreedin ikan lohan, Yang penting yang jadi penting lohan, ikannya jadi lohan, yang kejual. dijual. Enggak, Selesai. dia nggak mikirin kualitasnya seperti Betul, apa, yang penting betul. kuantitinya ya Om. Iya, nah kalau sekarang udah mulai sulit. Pasti para teman-teman breeder ini coba cari cara menghasilkan lohan-lohan yang memang berkualitas, ya memang bisa berkompetisi. Iya. Karena apa? Kalau menghasilkan lohan yang tidak berkualitas atau asal-asalan sudah pasti nggak kepake. Iya, Karena malah cost-nya lumayan besar kan. Lohan persentase breedingnya itu cukup tinggi. Sekali breed bisa keluar bisa ribuan bahkan, minimal ratusan. Biayanya nggak murah. Otomatis orang jadi lebih selektif. Nggak bisa coba lagi inovasi dengan pedoman benchmark kualitas ikan yang ada di Iya. sini. Mantap. Jadi untuk para penghobi lohan atau breeder lohan, khususnya lohan lokal atau lohan Indonesia, ayo terus semangat ciptakan kualitas lohan yang berkelas atau yang bisa berkompetisi dengan kualitas impor ya Betul, tentunya. Jadi betul. nggak kalah lah sama yang ikan-ikan impor. Betul. Nah, buat sobat Platinum semua yang ingin tahu ikan lohan atau yang ingin belajar tentang ikan lohan, bisa juga datang ke kontes-kontes P2L ini. Nah, ini selain Liga 1 ini, ntar ada bulan apa lagi Om? Bocoran-bocorannya. Di bulan Maret nanti ada mini kontes. Bulan Maret? Nanti Oke. ada mini kontes. Kebetulan ada di daerah Johor Baru di UKM. Pusat ikan hias di sana. Itu ada mini kontes. Memang di bawah naungan P2LI juga. Oh. Oke, tapi berbeda panitia dengan yang di Liga. Oh. Jadi kebetulan teman-teman di mini kontes mau mengadakan event, sekalian ngabuburit bareng. Iya Jadi benar. gitu. Konteksnya ngabuburit bareng ya. Iya. Justru itu seru tuh. Masih bulan puasa, betul. Iya, malam kebetulan masih bulan Ramadan, jadi sambil ngeliat ikan sambil nunggu buka puasa. Betul, itu yang event terdekat. Oke. Setelah itu sekalian pemanasan menuju Liga 2. Nah, Liga 2 Ya, justru karena yang setelah Lebaran masuk Liga 2. ntar kita lihat lagi Liga 2 antusias peserta seperti apa. Dan dengan skema penjurian yang seperti ini, itu apakah akan meningkatkan antusias para peserta atau seperti apa ya? Oke Om, Ya, terima kasih sama-sama. banyak nih. Kita Saya juga sharing-sharingnya, terima kasih. ngobrol-ngobrol lah. Sip. Sehat selalu Om. Baik, terima kasih. Yo.